Rambutnya sangat tidak biasa. Saat Anda pergi ke sekolah, Anda akan membawa vodka. Padahal dia selalu mabuk. Tapi setiap kali dia mengikuti ujian dia yang pertama, guru memintanya untuk berbagi pengalaman belajarnya. Ia juga tidak pelit untuk berbagi. Sepulang sekolah, kepala sekolah takut untuk diam dengan salah satu kata-katanya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sejak saat itu ia menjadi legenda. Mereka mengatakan bahwa jika ada naga buaya, akan ada burung phoenix. Teman makanmu juga sangat baik. Esai yang kaya dan fasih, menggambarkan seorang ibu yang minum sepanjang hari sangat mengharukan. Dari situ mendapat julukan mesum sesat. Tolong diam. Tapi tidak ada yang mengharapkan itu. Pesta aneh ini melakukan sesuatu yang dikagumi semua orang musim panas ini. Hari itu Mike membeli jaket, dengan motif yang sama dengan baju sang dewi, berharap mendapatkan perhatiannya. Tablemate Andre melihat dan sangat menyukainya. Dia jatuh cinta dengan jaket ini begitu dia melihatnya. Ini adalah pertama kalinya mereka berbicara bersama. Tapi Mike sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Karena Dewi yang diam-diam disukainya akan berulang tahun di hari libur. Tapi dia mengundang semua orang di kelas kecuali dia. Dan Andre juga. Dia duduk di rumah menangis sendirian. Hadiah Anda sudah disiapkan. Itu adalah lukisan potret, dilukis dengan sepenuh hati. Pikirkan itu sudah berakhir. Tapi perasaan tidak menang atas perasaan yang dalam. Apalagi ibunya yang mabuk sedang menunggunya untuk membawanya pulang. Keesokan harinya, ibu Mike dibawa ke pusat rehabilitasi alkohol. Ayahnya dan sekretarisnya yang cantik melakukan perjalanan bisnis selama setengah bulan setelah itu. Tepat saat melampiaskan amarahnya pada bunga, Andre mengendarai mobil lintas alam yang berhenti di depan rumahnya. Mike melihat lebih dekat, mobil ini pasti hasil curian. Andre bilang dia meminjamnya. Setelah mengemudi, Anda harus mengembalikannya. Andre bertanya kepada Mike apakah dia akan pergi ke pesta Dewi malam ini. Mike tidak diundang, tapi tetap bersikap oke. Pokoknya sangat hambar. Terlalu banyak untuk mengatakan hambar. Andre mencantumkan Dewi yang mungkin muncul. Jangan lihat dia baru masuk sekolah. Gadis-gadis cantik di sekolahnya sudah hafal segalanya. Dia meragukan pria di depannya ini menyukai laki-laki. Karena untuk membuktikan dia laki-laki, Mike hanya perlu mengeluarkan potret itu. Melihat lukisan yang robek dan ekspresi Mike yang patah hati, Andre memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ikuti aku. Bon, mereka melaju ke awal. Hanya keterampilan mengemudi ini, jelas pertama kali mengemudi. Tetapi untuk seorang jenius, Anda hanya perlu melihat sekali untuk mengetahui cara mengemudi. Setelah tiba, Andre mengambil lukisan itu dan menggiring Mike masuk. Seluruh tubuhnya dipenuhi rasa percaya diri saat dia menyerahkan lukisan itu kepada Mike. Mike menerima sorak-sorai, pergi ke depan sang dewi, meletakkan lukisan itu di tangannya. Nikmati tatapan kompleks gadis di depan Anda. Kemudian, tanpa banyak bicara, mengikuti Andre dan meninggalkan tempat itu. Kembali ke mobil, Mike masih belum melupakan perasaan barusan. Andre menginjak pedal gas dan menginjak rem. Kendalikan mobil untuk berputar di tempat. Semua orang di pesta itu mendongak. Kedua bocah itu memanfaatkan penempaan besi panas. Kemasi barang bawaan Anda dan segera pergi. Mulai perjalanan katakan pergi adalah pergi. Andre mengatakan mereka akan pergi ke Wallachia. Disitulah kakekmu tinggal. Mike tidak tahu nama ini, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan melihat peta. Andre mengambil telepon dan melemparkannya keluar. Karena itu akan membuat mereka berada. Mike pun menolak, membuang botol vodka milik Andre. Karena ini akan membuat mereka menabrak pohon. Tidak ada peta, tidak ada telepon. Anak laki-laki berusia 14 tahun itu pertama kali berkendara di jalan raya. Teknik mengemudinya membuat marah pengemudi lain. Andre tidak takut. Dia menyalakan lampu dan berjalan ke depan. Hanya dengan melihat usianya, dia tidak sebesar itu. Kemudian tempelkan jenggot palsu di atasnya. Dua orang datang ke pertigaan. Belok kiri atau belok kanan adalah pertanyaan yang sulit. Andre mengeluarkan pelacak, terus ke selatan. Mereka mendengarkan musik dan berjalan melewati ladang jelai. Ikuti terus arah jarumnya, sukses menemui jalan buntu. Namun bagi Andre, tidak ada kata balik. Tanpa ragu, dia menyerbu langsung ke ladang jagung. Daun jagung membentur kaca depan mobil. Jika itu masalahnya, Andre pasti menarik namanya. Kemudian bisa dilihat di peta satelit. Katakanlah untuk melakukan adalah melakukan. Mobil tua ini juga sangat bertenaga. Dengan lembut tinggalkan nama mereka. Pemilik peternakan marah dan mengejarnya.
Untung mobil tua mereka masih lebih kencang, sehingga mereka kabur. Suatu hari berakhir. Mereka berkendara ke pembangkit listrik tenaga angin. Melihat ke atas, kincir angin raksasa membuat orang terlihat kecil. Ketika dia mengeluarkan makanannya, dia menemukan bahwa Andre memiliki makanan kaleng tetapi tidak ada pembuka. Mike membawa pizza beku, tapi tidak ada oven. Andre mengambil tembakan. Hal-hal yang tidak berguna pergi bersama angin. Langit berbintang begitu indah. Mereka berbaring di tanah mendiskusikan permainan. Bayangkan di planet tertentu, ada dua anak laki-laki seperti mereka yang sedang memandangi langit berbintang. Keesokan paginya mereka bangun dari kelaparan. Mereka menemukan supermarket di sebuah desa. Mei memiliki seorang wanita baik hati yang mengundang mereka untuk makan siang bersama mereka. Dalam Ki dan A saat makan, anak-anak ini mengalahkan mereka semua. Setelah pergi, keduanya penasaran, kemana perginya laki-laki pemilik rumah ini? Baru saja dia selesai berbicara, seorang polisi bersepeda mendekati mobil Andre. Karena tidak memiliki SIM, Andre meninggalkan Mike dan kabur. Polisi mengejar beberapa meter ketika mereka lelah. Mike memiliki kesempatan. Dia dengan cepat berlari ke sepeda yang diparkir di sebelahnya. Tetap bersepeda saja. Polisi mengejar. Saya hampir menangkap dua anak datang untuk makan saus tomat ini. Mike mengendarai sepedanya dan berlari ke hutan. Sirene polisi membuatnya takut. Saya tidak tahu bagaimana Andre sekarang. Dengan enggan, Mike hanya bisa tidur di hutan belantara. Kebisingan di malam hari membuatnya takut untuk tidur. Pertemuan di mana dua orang dipisahkan tidak mungkin. Tempat yang aman adalah kincir angin pertama. Mike memanggil dengan keras. Lapangan menggemakan panggilannya. Dia menunggu sampai matahari terbenam. Mobil tua itu akhirnya muncul. Mike dengan bersemangat berlari ke bawah. Tempat yang aman terakhir kali, saudara. Andre bahkan membawa kembali makanan. Bagaimana Anda bisa meninggalkan teman Anda sendirian? Tidak tahu dia mengganti mobil, baju baru dan plat nomor baru. Namun tak lama kemudian, mobil tersebut kehabisan bensin. Melihat truk di sebelah mereka tiba-tiba mendapat ide. Sementara pemilik mobil tidak ada, mereka berencana meminjam bensin. Jadi sekarang mereka harus menemukan saluran. Mereka melompati pagar ke tempat pembuangan sampah. Tapi arus di pinggir jalan menarik perhatian mereka. Kedua anak laki-laki itu selesai makan, lalu mulai melakukan pekerjaan utama. Mereka mengobrak-abrik tumpukan sampah. Seorang gadis pemarah yang tinggal di sini menunjukkan tempat itu kepada mereka. Akhirnya menemukan salurannya. Mendengar mereka ingin pergi ke selatan, gadis itu ingin menumpang. Tapi Andre membenci baunya. Lambaikan tangan Anda untuk menyuruhnya keluar. Tapi kedua orang ini bahkan tidak bisa menghisap setetes bensin pun. Untungnya, gadis lain mengikuti untuk membantu menyedot gas. Teknik ini harus lebih rendah dari permukaan cairan. Kedua pria yang tidak malu-malu itu adalah Crouching Dragon Phoenix Show. Saya tidak tahu bagaimana Andre mendapat nilai sempurna dalam ujian. Nama gadis itu adalah Isa. Jadi tim tur ada 3 orang. Tapi bau di tubuhnya membuat orang tak tertahankan. Mereka berkendara ke tepi sungai. Keduanya membawa Isa dan melemparkannya ke dalam air. Setelah mandi, mereka berbaring di sana untuk berjemur di bawah sinar matahari. Mike menggunakan gunting untuk membantu Isa memotong rambutnya. Di bawah rambutnya ada sepasang mata biru yang indah. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka. Mereka melintasi lapangan dan berbelok ke jalan kecil. Ikuti garis lurus pepohonan dan belok menjadi kawasan wisata. Mereka memanjat bangunan kuno, lalu mengukir nama mereka di atasnya. Mereka duduk berdampingan, memandang ke kejauhan. Berikan tur eksotis ini sedikit puisi. Tiba-tiba, sebuah mobil menuju Praha muncul di depan saya. Kesanalah Isa ingin pergi. Dia pergi ke sana untuk mencari saudara tirinya. Dia meminjam 30 euro dari 2 orang. Janji untuk mengembalikannya nanti. Pertemuan singkat itu harus diakhiri dengan cepat. Mike diam-diam mengeluarkan uang itu dan memberikannya kepada Isa. Dia dan Andre saling berpelukan. Lalu beri Mike ciuman. Teman baru saja berpisah. Saya tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi. Melihat mobil itu pergi, mata Mike tampak kehilangan warna. Apa kau jatuh cinta lagi? Kakak, kamu benar-benar punya banyak bunga. Skuad 3 orang sekarang menjadi 2 idiot. Tapi di beberapa titik, mobil polisi ada di belakang. Andre tanpa ragu berbelok ke hutan. Tidak lama kemudian, sebuah pohon kayu muncul. Tapi Andre lah yang tidak pernah berpaling. Dia melaju lurus ke depan. Mobil itu bergoyang di atas jembatan kayu tua.
Segera jembatan yang rusak menghentikan mereka. Keduanya saling memandang. Lalu pergi ke air untuk mencari dahan pohon untuk memperbaiki jembatan. Tiba-tiba Andre berseru. Kakinya tertimpa sepotong kayu. Setelah perban, meski pendarahannya berhenti, dia tidak bisa lagi mengemudi. Mike mengira ceritanya harus berakhir di sini. Ini belum berakhir. Kamu yang mengemudi? Kau tidak gila kan? Kamu hanya perlu menginjak pedal gas dan menahan setir. Aku akan memasukkan persneling. Tidak, Tuhanku. Mengapa tidak? Karena aku pengecut. Keduanya pengecut dan hambar. Andre tersenyum. Dia tidak pernah menganggap teman-temannya membosankan. Mengapa tidak? Either way, Dewinya tidak mengundangnya. Sudah kubilang, Tatjana tidak lebih baik dari Isa. Keinginan Mike terangsang. Dia memperbaiki jembatan dengan hati-hati, lalu duduk di kursi pengemudi. Berkat arahan Andre, dia berhasil mengendarainya. Mereka melaju ke jalan utama. Piano merdu adalah lagu pertempuran mereka. Lampu terang menerangi arah mereka. Sebuah truk melaju melewati mereka. Baunya menusuk hidung. Gerobak babi berhenti di depan mobil mereka. Mike menginjak pedal gas untuk mendahului mobil itu. Tapi mobil di depan saya banting setir, lalu menghentikan mereka. Kemudian dia kehilangan fokus dan jatuh ke jalan. Mike langsung menginjak rem dan memutar setir. Tapi sudah terlambat. Babi berlarian bebas di tengah jalan. Dua anak laki-laki menyedihkan duduk di pinggir jalan. Andre mengatakan tidak apa-apa. Mike melihat jarinya dan mengatakan itu patah. Melihat mobil polisi yang mendekat, Andre berdiri dan bersiap untuk lari. Dia tidak ingin pergi ke panti asuhan. Mike menelepon temannya kembali. Lepaskan jaket super keren itu. Ambil, jangan sampai dingin. Andre mengenakan baju yang diinginkannya. Pergilah dan katakan sampai jumpa lagi. Jaket kerbau. Mike berbaring di tempat tidur sambil memandang keluar jendela. Mengingat musim panas hambar yang diselamatkan oleh seorang teman. Tur ini sangat keren. Ayah Mike pulang kerja dan berteriak keras, memaksa Mike menyalahkan Andre. Namun di pengadilan, Andre selesai berpikir dan berdiri. Dia mengatakan yang sebenarnya, dia adalah pengemudi pada saat itu. Awalnya, mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan ini bersama. Apakah yang kamu katakan itu benar? Iya, Hakim. Ayahnya marah sehingga dia menggunakan tinjunya. Dia memimpin sekretaris muda itu keluar rumah. Mike berdiri di lantai atas sambil tersenyum. Dibandingkan dengan ini, akhir musim panas inilah yang menyakitinya, karena dia tidak menantikan semester baru. Dalam perjalanan ke sekolah, polisi menghentikannya. Mereka menanyakan keberadaan Andre, karena mobil serupa dicuri. Tapi malam itu juga dibayar. Setelah mendengarkan Mike, dia mengerti. Pasti sinyal yang ingin dikirim Andre padanya. Mike turun dari mobil polisi, menarik perhatian seluruh sekolah. Saat ini, auranya benar-benar berbeda. Dewi yang tak pernah berani bermimpi kini menatapnya. Selama kelas, dia juga memberinya selembar kertas. Dia menunggu lama. Tetapi jika itu yang pertama, dia akan melompat kegirangan. Tapi sekarang dia tidak punya perasaan. Karena saat ini dia hanya peduli pada Andre dan Isa. Dia berharap untuk melihat mereka lagi. Tiba-tiba dia ingat apa yang mereka katakan hari itu. 50 tahun kemudian kami datang ke tempat ini untuk berkumpul. Tanggal 28 Juli tahun 2066. Tidak peduli apa yang kita lakukan saat itu. Apakah pikiran ini bodoh? Tidak bodoh. Kami punya kata. Jika aku tidak bisa melihatmu besok, bahkan 50 tahun kemudian, saya akan selalu menantikannya.